Ya pemirsa, kita masih bersama dalam Sindo Prime dan kita akan bahas terkait dengan safari politik yang dilakukan oleh Puan Maharani. Hari ini tidak hanya satu partai saja tapi juga dua partai yang didatangi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan ini. Dan kita akan bahas lebih lanjut begitu dengan Bang Dev Laksono dan juga Mas Yunarto Wijaya. Dan kami masih juga menunggu kedatangan dari Mas Deddy Sitorus untuk bergabung bersama kita siang atau malam hari ini. Saya langsung saja ke Bang Dev. Bang Dev, tadi ada sebuah kesepakatan untuk membentuk tim teknis begitu antara PDIP dengan Golkar. Apakah ini ada hubungannya dengan ajakan untuk berkoalisi atau gimana? Ya gini kan komunikasi antara Golkar dengan semua partai mesti berlanjut. Koalisi yang kita rintis dengan KIB juga tidak dibubarkan, masih terus berjalan komunikasi dengan para ketua umum masih berjalan, begitu juga dengan PKB, kita sepakat untuk koalisi inti. Jadi tujuan akhirnya itu kan adalah membuat satu koalisi besar yang melibatkan semua partai-partai, parlemen, non-parlemen yang di pemerintahan saat ini, dan juga demi menjamin smooth transition ke pemerintahan berikutnya. Nah ini penting untuk kita selesaikan dan kita konkretkan. Kenapa? Karena kita berbicara untuk kelanjutan pembangunan. Jangan sampai apa yang sudah dirintis, sudah dibangun oleh pemerintahan saat ini tidak berkelanjutan di pemerintahan berikutnya. Itulah poin utama. Oke, jadi pembahasannya berkisar tentang apa aja? Ya, ada macam-macam hal tentang berkaitan untuk menyelesaikan target-target pemerintahan hari ini, terus juga kerja-kerja legislatif ataupun eksekutif, dan juga memastikan bahwa apa yang dibangun saat ini itu tetap berjalan ke depannya, karena target-targetnya yang dibangun oleh pemerintahan saat ini kan adalah sustainable development kan, jadi pembangunan yang bertahap sehingga kita bisa mencapai akhir yang bisa berkepanjangan, bisa bicara 20-30 tahun ke depan. Nah, itulah yang perlu dirintis dan diperkuat dengan pertemuan di hari ini. Oke. Terkait dengan ajakan koalisi begitu, apakah ini juga tidak ada omongan begitu apa saja yang dibahas, karena pertemuannya tadi cukup lama begitu durasinya, Bang Dev? Ya kan yang di sana kan juga cukup banyak, jadi mungkin ada ngobrolnya juga panjang, ngobrolnya kan berbagai macam hal, jadi ada yang berkaitan tentang hal pribadi, ada juga yang berkaitan tentang kondisi politik terkini, terus juga kita kan juga berbicara bukan hanya pemilu saja ya. Tadi kan saya bilang kita bicara tentang pembangunan, permasalahan hari ini, terus pembangunan ke depan, dan juga kan ada pilkada juga. Nah, itu kan juga membutuhkan komunikasi yang intens karena kita bicara ada berapa ratus kepala daerah yang harus diputuskan. Itu ada yang mesti dikoalisikan, gitu ya. Ada yang jalan sendiri juga, ada yang misalnya PDIP punya tiket sendiri, Golkar punya tiket sendiri. Nah, itu kan juga kita juga mesti membahas itu, jangan sampai ada clash, karena kita harus berbicara koalisinya itu berjenjang dari mulai tingkat bawah hingga tingkat atas, dan juga kerjasamanya itu tetap berjalan dengan langgeng. Oke, baik. Mas Toto, saya harus ke Anda. Apa yang Anda tangkap atau insinuasi apa yang Anda tangkap dari tadi pertemuan pertama ke Caimin, kemudian juga berikutnya ke Airlangga Hartarto begitu? Berarti Pilpres mulai memanas karena pertemuan ini terjadi sekarang tanpa pola gitu ya. Dan memang tanpa ini pola? artinya kan menunjukkan tanpa pola. Kalau kenapa saya sebutkan tanpa pola, apa yang terjadi sekarang ini kan mengeliminasi hal-hal yang sudah kita lihat di masa lalu sebagai bentuk kepastian koalisi. Tadinya kita anggap KIB itu pasti satu kubu, belum tentu. Ternyata P3 sudah mendeklarasikan terlebih dahulu. Golkar masih bertemu dengan banyak pihak. Begitu pula kalau kita lihat PAN bahkan bergantung dengan nama Erick Thohir. Punya kepentingan yang berbeda. Begitu pula PKB misalnya dengan pertemuan dengan Mbak Puan, bahkan beberapa statement yang kemarin-kemarin sudah disindir oleh Caimin terkait takdir gitu misalnya, kalau terkait dengan Capres-Cawapres, mengindikasikan koalisi yang sudah dibangun 11 bulan pun belum tentu akan terjadi. Artinya sebelum pendaftaran KPU nanti terakhir tanggal 25 November, itu baru janur kuning. Sekarang semuanya ini masih dalam tahapan pacaran, masih bisa digoda gitu ya. Dan terkait dengan PDI Perjuangan sendiri, memang ada satu hal yang simbolik menurut saya diperlihatkan oleh Mbak Puan, bahwa PDI Perjuangan kan kita tahu nih ada kritik terkesan sombong, arogan, eksklusif, karena memang dianggap sudah memenuhi prasyarat threshold sendirian. Artinya
kalau mereka pengen majuin capresnya sendiri pun bisa secara prasyarat. Tapi kan sepertinya PDI Perjuangan menyadari pertarungan 2024 akan ketat, mereka harus mengubah wajah yang tadinya sempat dikritik oleh pengamat, oleh masyarakat gitu ya. Itu yang ingin ditujukan Mbak Puan. PDI Perjuangan itu sekarang lentur, elastis, dan ingin merangkul sebanyak-banyaknya. Terbukti Mbak Puan yang datang loh tadi ke rumahnya Caimin, ke rumahnya Erlangga, itu satu simbol kuat PDI Perjuangan ingin merangkul sebanyak-banyaknya kekuatan koalisi. Dan kenapa itu terjadi? Nah, ini menarik. Karena sekarang ada hal yang malah berbanding terbalik saya lihat ya. Kenapa kecenderungan PDI Perjuangan ini belakangan malah seperti banyak didatangi atau mendatangi partai? Karena kalau kita lihat malah elastisitas dari PDI Perjuangan untuk menerima siapapun menjadi cawapres itu terlihat lebih luas dibandingkan ruangnya, dibandingkan dengan koalisinya Pak Prabowo yang belakangan ini malah mengarah kepada nama-nama yang sekedar dianggap dekat dengan Jokowi. Isu tentang Gibran, isu tentang Erick Thohir dengan simbol di Malang kemarin, yang menyebabkan menurut saya buat beberapa partai itu mempersempit ruang gerak mereka bernegosiasi untuk menempatkan misalnya ketumnya menjadi cawapres atau ketika berbicara power sharing. Itu yang saya lihat sedang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Jadi manuver Pak Prabowo semakin mendekatkan dirinya dengan Pak Jokowi, termasuk dalam konteks memberikan simbol cawapresnya itu orang yang dekat dengan Jokowi, itu malah menutup ruang-ruang yang tadi sudah terbuka dalam konteks koalisi dengan beberapa partai lain. Oke, tapi ini dua-duanya berada di luar koalisi begitu. Memang apakah ada niatan dari PDIP untuk membuat sebuah mega koalisi begitu? Kalau dalam konteks memperoleh lebih banyak partai, saya yakin Pak Prabowo juga berupaya melakukan itu. Setiap capres mencoba melakukan. Tapi kayaknya yang rajin safari politik Mbak Puan sih ya, Mas Toto. Ya itu tadi, saya pikir ini sebuah respon ya dari anggapan orang PDI Perjuangan selama ini terkesan eksklusif, terkesan menunggu, bukan kemudian mencari ya. Dan itu kan biasa penyakit yang terjadi pada partai yang dianggap sebagai the ruling party, partai yang sedang berkuasa. Tapi saya pikir itu yang sedang coba dilenturkan oleh Mbak Puan. Kalau kita lihat bukan hanya Golkar dan bukan hanya PKB loh, kalau itu kan nggak aneh. Masih sama-sama partai pendukungnya Pak Jokowi. AHY pun ditemui begitu kan kemarin. Jadi saya melihat memang ada kecenderungan PDI Perjuangan berubah untuk menjadi lebih lentur, salah satunya ya kalau kita mau spekulasi, karena kan ada image nih, seakan-akan Pak Jokowi tidak sepenuhnya berada di barisan Mas Ganjar. Minimal orang mengatakan dua kaki terhadap Pak Prabowo, bahkan ada yang mengatakan cenderung lebih berat kepada Pak Prabowo. Mau tidak mau secara realistis dan taktis, cara PDIP memenangkan pertarungan ini adalah dengan membuat dirinya lentur dengan partai-partai lain sehingga bisa merangkul kekuatan lain, tidak hanya bergantung pada sosok Jokowi saja. Oke, baik. Berarti ada faktor atau ada pengaruh dari sosok Pak Jokowi di sini. Nah, Bang Dev, saya harus tanya kepada Anda gitu, karena berhubung sebelumnya juga dekat gitu waktunya dengan ketika Pak Presiden Joko Widodo memanggil Pak Erlangga Hartarto begitu ke istana. Ada dialog seperti apa yang terbangun begitu pas kebetulan tidak lama kemudian Bu Puan atau Mbak Puan datang ke Pak Erlangga. Ya, kalau ditarik-tarik memang sepertinya ada sesuatu. Tapi sebenarnya sih enggak juga ya, karena ya namanya Pak Presiden kepada menterinya, kabinetnya itu ya rutin melakukan rapat, dan Pak Erlangga itu cukup rutin sebenarnya dipanggil secara pribadi setelah sidang kabinet ataupun juga di luar rapat kabinet berbicara empat mata dengan presiden untuk membahas hal-hal yang berkaitan tentang negara. Itu satu. Terus juga diskusi pertemuan dengan Ibu Puan juga, ya ini kan bukan pertama kali, sudah kesekian kalinya. Cuman kebetulan yang sekarang ini dibuat secara umum, pada karena yang rutin melakukan secara tertutup juga sudah sering. Jadi sebenarnya pertemuannya ini bukan pertemuan yang jarang atau yang khusus, tapi karena memang sekarang ini agak menjelang Pilpres, jadi momentumnya sehingga terkesan ada sesuatu hal. Akan tapi semuanya ini bertujuan yang sama lah, seperti tadi saya sampaikan, kita untuk kepentingan kebangsaan secara keseluruhan, sehingga bisa menyelesaikan target-target pemerintahan dan juga melanjutkan pembangunan ke depan. Kurang lebih gitu sih poin-poin utamanya. Oke, tapi kalau misalnya ada kemungkinan koalisi atau mega koalisi sendiri, kalau dari Pak Erlangga bagaimana Bang Dev?
Ya, kalau untuk bicara mega koalisi kan sama seperti yang sudah kita berkali-kali sampaikan, kita kan berpikir untuk membangun koalisi besar, gitu ya. Jadi ya mau Soalnya sampai koalisi dengan saat ini Golkar belum menentukan sikap begitu. Pak Erlangga belum ketahuan akan mau bergabung, mendukung, atau ya tadi berkoalisi dengan siapa. ya semuanya itu indah pada waktunya, gitu. Jadi kalau terlalu tergesa-gesa nanti momentumnya juga hilang. Akan tapi ya ingat waktu yang presiden pernah sampaikan kepada Golkar di Food Golkar yang lampau, yang lalu itu jangan terburu-buru, tapi ya jangan kelamaan juga, gitu ya. Ya memang waktunya memang semakin berjalan karena kan pendaftaran itu kan bulan November. Jadi yang pasti cukup waktu sebelum bulan November kita sudah menentukan posisi, kita sudah menentukan sikap dan sudah jelas arahnya kemana dan seperti apa. Oke, baik. Mas Toto, tapi yang jadi pertanyaan adalah ketika misalnya benar mega koalisi ini akan terbentuk gitu, semua partai merapat akhirnya ke koalisi berkelanjutan. Tapi ya ini insinuasinya akan jadi seperti apa begitu untuk citra pesta demokrasi, terutama di tahun 2024? Saya sih meyakini sulit ya terbentuk mega koalisi dalam konteks semua partai yang ada dalam partai pendukung Pak Jokowi ini bergabung. Menurut saya persaingan dengan antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo terlalu ketat untuk kemudian bisa digabungkan. Egonya menurut saya akan sangat terlalu besar karena kedua-duanya merasa punya peluang untuk menang. Pak Prabowo menggunakan dalih bahwa dia lebih senior untuk menjadi capres. PDI Perjuangan tentu saja menggunakan dalih bahwa partainya lebih besar untuk mendapatkan posisi capres. Jadi saya sih melihat kalau konteksnya mega koalisi seluruh partai bergabung, menurut saya agak sulit menggabungkan antara Ganjar dengan Prabowo. Yang sekarang sedang terjadi dalam lomba pertemuan silaturahmi ini kan memperlihatkan betapa ketatnya pertarungan antara Ganjar dengan Prabowo yang sekarang mulai sedang adu cepat bicara membangun koalisi yang lebih solid, bicara mencari cawapres yang bisa mendongkrak elektabilitas gitu kan. Itu yang menurut saya sedang dilakukan oleh Mbak Puan hari ini misalnya dengan pertemuan dengan Pak Erlangga, dengan Caimin, lalu kemudian dengan AHY juga. Nah, kenapa menjadi semakin menarik? Karena dalam situasi pertarungan yang ketat seperti ini, yang namanya bakal-bakal cawapres ini kan merasa harganya lebih mahal, tanda kutip. Artinya Anda berdua ini kan kalau memilih cawapres yang salah, dan tidak memilih cawapres yang punya kekuatan mesin elektoral partai yang kuat juga kan akan berbahaya. Itu yang ada, modal itulah yang ada di sosok Caimin, di sosok Mas Erlangga. Mereka dua-duanya punya partai besar yang kemudian itu bisa sangat berpengaruh ketika kemudian mereka tawarkan kepada entah itu Prabowo ataupun Ganjar. Itu yang menurut saya akan menjadi tontonan kita lihat dalam beberapa bulan terakhir. Dan sebetulnya kalau dibilang kok belum ada keputusan Mas Erlangga, sebetulnya ini masih lama kok, masih 4 bulan ya. Dan semakin ketat pertarungan, itu biasanya akan menjurus kepada penentuan di masa-masa injury time, masa-masa menjelang pendaftaran, seperti yang pernah terjadi pada 2019, bahkan cawapres itu bisa berubah di jam-jam terakhir. Oke, baik. Bicara mengenai cawapres begitu. Kalau PKB saya tahu atau Gus Muhaimin masuk dalam 5 nama yang dijadikan atau dipertimbangkan menjadi pendamping Ganjar Pranowo begitu. Tapi Pak Airlangga tidak masuk. Tapi hari ini ditempel atau Mbak Puan berkunjung begitu ke kediaman Pak Airlangga Hartarto. Apakah jangan-jangan ada perubahan begitu, ada dinamika yang terbaru begitu terkait dengan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo? Mungkin diomongin di sana, Bang Dev? Ya, pembicaraan sih bisa macam-macam ya. Termasuk itu? Diskusinya kan bisa luas. Oke. Ya, cuman ya sampai dengan diumumkan menjadi suatu keputusan ya diskusi ya hanya diskusi saja. Karena kita kan yang kita masih nantikan, kita masih tunggu kan adalah keputusannya. Keputusan itu kan sudah menjadi kebijakan dan kebijakannya itu akhirnya menjadi sikap dan akhirnya menjadi calon. Nah, selama itu belum keluar ya itu hanya diskusi di dalam ruangan saja. Jadi anything is possible. Kita tunggu saja sampai dengan ketika semua partai-partai ini sudah menentukan sikapnya dan sudah mendaftarkan calonnya secara resmi. Baik, baik. Mas Toto, ya tadi 5 nama yang dipertimbangkan untuk PDIP untuk cawapres atau pendamping Pak Ganjar Pranowo, tidak ada nama Golkar begitu atau Airlangga Hartarto sebagai ikonnya Partai Golkar begitu. Tapi hari ini lagi-lagi ada dalam agenda pertemuan dari Mbak Puan. Lagi-lagi insinuasi yang kita tangkap apa nih?
Kalau saya melihat 5 nama yang kemarin disebutkan oleh Mbak Puan itu bukan sebuah keputusan yang sifatnya sudah sebuah keputusan lembaga ya. Saya pikir ada sisi basa-basi politik yang kemudian masih bisa berubah gitu. Kalau kita tanya mungkin Mbak Puan besok pasca pertemuan Pak Erlangga, saya meyakini mungkin Mbak Puan akan mengatakan masih 6 nama gitu ya, plus 1 gitu, Mas Erlangga juga termasuk. Jadi saya sih melihat apa yang disebutkan Mbak Puan kemarin itu belum rigid, belum menjadi sesuatu yang katakanlah tidak bisa diganggu gugat. Dan dengan adanya komunikasi yang sudah dilakukan tadi dan kemudian terlihat mereka menuju ke arah sebuah kesamaan sikap gitu ya, kan bahasanya tadi udah nunggu ada hal-hal teknis, ada tim teknis, artinya kan secara prinsip sudah sepakat. Dan kita tahu juga bargaining dari Mas Erlangga besar, walaupun elektabilitasnya rendah, tetapi kapasitas mesin politik dalam konteks Golkar itu kan besar. Itu menurut saya satu hal yang dipertimbangkan dalam konteks ini. Nama Mas Erlangga bargaining tidak kalah dengan Sandiaga Uno, tidak kalah dengan Erick Thohir, tidak kalah bahkan dengan Caimin juga gitu. Itu yang menurut saya masih akan sangat dinamis. Tidak bisa kita jadikan patokan 5 nama yang keluar kemarin itu mengindikasikan Mas Erlangga tidak mungkin mendapatkan tempat di PDI Perjuangan. Menurut saya masih sangat terbuka. Masih sangat terbuka, masih bisa dikondisikan semuanya begitu ya. Tapi kita juga bicara mengenai tingkat ketersukaan dari para calon pemilih atau responden dari beberapa lembaga survei. Tapi sampai dengan saat ini Pak Erlangga Hartarto ya katakanlah belum menapaki papan atas klasemen elektabilitas terkait dengan cawapres. Untuk apapun atau untuk siapapun yang akan didampingi begitu Bang Dev. Gimana caranya Partai Golkar untuk bisa meningkatkan atau memboost popularitas dari Pak Erlangga Hartarto ini? Ya gini, kalau bisa bicara paket, itu kan dua belah pihak saling mendukung, saling menyokong, baik dari calon presiden dan calon wakil presiden. Dan juga kita bicara juga koalisi, jadi di mana semua mesin politik daripada partai-partai politik juga turun bekerja. Jadi jangan melihat dibebankan kepada satu individu, tapi dilihat secara keseluruhan. Jadi saya masih yakin gitu ketika paket itu sudah terbentuk dan sudah jelas positioning seperti apa, itu akan mengkerek namanya dan juga kita sudah perhitungkan matang-matang posisi yang kita ambil itu adalah posisi yang pasti pemenang. Begitu. Oke, baik. Mas Toto, ini gimana ya untuk beberapa nama yang sudah cukup warawiri atau sering warawiri gitu mengisi papan atas klasemen dari calon wakil presiden. Apakah ini masih bisa berubah atau kira-kira sampai dengan batas akhir waktunya tetap stabil nama-nama ini saja yang akan muncul? Pak Erlangga Hartarto tetap tidak akan ya dipertimbangkan begitu? Sebagai capres saya harus mengatakan Mas Erlangga berat. Karena surveinya memang jauh sekali dibandingkan dengan 3 besar ya. Bukan hanya Mas Erlangga, kalau kita bicara di luar nama Ganjar, Prabowo, dan Anies, di atas kertas melihat tren data 2 tahun terakhir memang sulit. Capres itu yang memang mumpuni untuk bisa menang hanya 3 nama. Tetapi dalam konteks cawapres memang kita harus melihatnya berbeda. Kita nggak bisa bebankan itu hanya pada nama tersebut. Kita harus uji kemudian bagaimana gerbong yang dibawanya. Misalnya Mas Erlangga, elektabilitas pribadinya rendah, tetapi kita tahu gerbong Golkar ketika sudah berkomitmen bekerja secara elektoral, itu isinya adalah banyak sekali bupati, wali kota, dan gubernur yang memang bisa menjadi mesin politik, mendongkrak pasangan Golkar dan siapapun itu yang akan jadi capres gitu ya. Dan itu yang menurut saya jadi kekuatan dari Mas Erlangga, memang bukan elektabilitas pribadinya, tetapi yang pertama adalah terkait dengan mesin politik bernama Golkar, yang sangat besar, bahkan terbesar kedua kalau kita bicara kursi. Yang kedua saya pikir yang sering dijual oleh Golkar ini kan adalah Mas Erlangga bukan hanya berhenti pada level campaigning, tapi kapasitasnya secara teknokratis sehingga kemudian akan memiliki fungsi yang juga besar ketika sudah menjadi seorang wapres. Itu saya pikir yang menjadi daya tarik dari seorang Erlangga walaupun elektabilitasnya rendah secara pribadi. Oke, baik Mas Toto. Mas Toto dan juga Bang Dev, sebelumnya terima kasih atas waktunya bersama kami dalam Sindo Prime malam hari ini. Salam sehat selalu, terima kasih sudah meluangkan waktu. Kita ketemu lagi dalam kesempatan, sampai jumpa.